Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini harus tetap semangat untuk menjaga kesehatannya dan juga semangat untuk terus belajar walaupun dari rumah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai peta. Di sini semuanya pasti sudah pernah melihat peta kan? Nah, tapi sebenarnya ada yang tahu tidak apa sih peta itu? Ya, peta adalah gambaran wilayah atau petunjuk arah. Nah, lebih jelasnya lagi, peta adalah gambaran permukaan bumi, baik seluruh permukaan bumi maupun sebagian permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar, seperti kertas, dan diperkecil dengan skala tertentu. Nah, skala. Ada yang tahu tidak maksudnya apa? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, sebelum itu, kenapa sih kita harus belajar mengenai peta? Banyak ya alasannya mengapa kita harus mempelajari peta. Yang paling utama adalah supaya kita bisa membaca atau menggunakan peta dan juga supaya kita bisa memanfaatkan fungsi peta. Memangnya peta punya fungsi? Menurut kalian peta punya fungsi tidak? Banyak ya, peta memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya, selain untuk mengetahui lokasi suatu wilayah atau letak suatu wilayah, peta juga berfungsi untuk menunjukkan gambaran bentuk permukaan bumi. Misalnya, bentuk permukaan bumi di wilayah Kabupaten Bandung itu seperti apa sih? Misalnya, atau di Pangalengan itu ada apa saja? Ada gunung di sebelah sana, Gunung Tilu misalnya, atau ada Danau Situ Cileunca. Melalui peta kita bisa melihat hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah melalui peta ditunjukkan luas suatu wilayah. Jadi kita bisa tahu luas Pangalengan itu seluas apa sih. Kita bisa tahu hal tersebut melalui peta. Nah, manfaat atau fungsi peta yang selanjutnya adalah melalui peta kita bisa mengetahui potensi dari suatu wilayah. Kenapa? Karena di peta itu nanti kita akan melihat, oh wilayah ini warnanya hijau, berarti daratan tinggi misalnya. Banyak pepohonan, berarti potensi wilayah tersebut bisa dijadikan sebagai perkebunan atau pertanian. Seperti kita di Pangalengan ini kan wilayahnya misalnya banyak pepohonannya, daratan tinggi, bisa dijadikan sebagai perkebunan teh dan sebagainya. Atau kalau di suatu wilayah itu ternyata banyak birunya, biru berarti air misalnya, berarti wilayah tersebut banyak nelayan, bisa dijadikan sebagai mata pencahariannya. Nah, selain yang tadi, sebenarnya fungsi peta itu masih banyak ya. Nah, kalian bisa mencari tahu sendiri di buku atau di internet. Sekarang yang selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur peta. Nah, di peta itu ada apa saja sih? Nah, sekarang kita akan mempelajari hal tersebut. Unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta. Biasanya berada di bagian atas peta, memberikan keterangan mengenai wilayah atau daerah yang digambarkan dalam peta. Contohnya di sini judul petanya adalah Peta Administratif Kabupaten Bandung. Yang kedua, legenda, merupakan keterangan dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Misalnya seperti simbol garis biru yang ada pada peta artinya sungai. Coba cari wilayah tempat tinggal kita Pangalengan disimbolkan dengan warna apa ya? Ketiga adalah inset peta. Inset adalah peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Artinya, peta utama merupakan bagian dari peta yang disisipkan. Contoh di sini adalah peta Kabupaten Bandung merupakan bagian dari peta Provinsi Jawa Barat. Yang keempat adalah arah mata angin. Fungsinya adalah untuk menunjukkan mana arah utara, selatan, barat, dan timur. Seperti contoh di peta ini, kita bisa melihat bahwa tempat tinggal kita Pangalengan berada di arah selatan Kabupaten Bandung, sehingga kita sering juga disebut Bandung Selatan. Yang selanjutnya adalah skala.
Skala merupakan perbandingan jarak yang ada di dalam peta dengan jarak sebenarnya. Dalam peta Kabupaten Bandung ini, skalanya adalah 1 cm berbanding 120.000 cm. Artinya, 1 cm dalam peta berarti jarak aslinya adalah 120.000 cm. Contohnya, kalau kita menghitung jarak Pangalengan ke Soreang, ternyata dalam peta adalah 1 cm. Berarti jarak yang sebenarnya itu adalah 120.000 cm. Selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi dibuat dalam peta supaya posisi peta yang dibuat tepat di tengah-tengah, dan juga untuk membatasi ruang dan meletakkan garis astronomis. Baik, seperti itulah pembelajaran kita pada kali ini mengenai peta. Sebelum itu, mari kita simpulkan terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah tadi kita telah mempelajari tentang fungsi peta, di mana fungsi peta itu ada banyak ya, diantaranya untuk mengetahui lokasi suatu wilayah, untuk mengetahui bentuk atau gambaran permukaan bumi di suatu wilayah, kemudian untuk mengetahui luas dari suatu wilayah, dan juga untuk mengetahui potensi dari suatu wilayah. Nah, kemudian kita juga belajar tentang unsur-unsur peta, di mana di dalam peta itu ada judul peta, arah mata angin, inset, legenda, garis peta, dan juga skala. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.